Jangan lupa like dan subscribe. Bayangkan kalian lagi naik gunung sama teman, tapi pas turun, satu orang hilang. Begitu aja. Dan yang lebih aneh, malam itu, ada yang melihat sosok pocong di jalur pendakian. Tapi, sebelum mulai like dan subscribe dulu, agar nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Tahun lalu, ada rombongan pendaki di Gunung Guntur. Semua baik-baik aja, sampai satu orang tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Tim SAR nyari berhari-hari, tapi nggak ketemu. Malam ketiga, salah satu warga yang ikut pencarian cerita, dia lihat sosok putih lompat-lompat di jalur setapak. Awalnya, dikira pendaki yang tersesat, tapi pas disenter, ternyata itu pocong, mengikuti mereka sambil mengeluarkan suara lirih seperti minta tolong. Sampai hari ini, pendaki yang hilang itu tidak pernah ditemukan. Jadi kalau kalian naik Gunung Guntur, hati-hati, mungkin ada pendaki lain yang masih nyasar, atau jangan-jangan bukan manusia lagi. Kalau kalian berani, tonton juga cerita horor lain di channel ini. Pernah dengar cerita tentang sebuah desa yang hilang? Katanya, di sana ada sebuah sumur tua yang selalu minta tumbal. Tapi, sebelum mulai like dan subscribe dulu, untuk pengalaman horor lainnya. Malam itu, seorang pemuda iseng membuka tutup sumur yang sudah dipalang kayu sejak puluhan tahun lalu. Begitu kayu itu digeser, terdengar suara lirih dari dalam sumur. Seperti seseorang yang terjebak. Warga desa ketakutan karena setelah malam itu, satu persatu orang menghilang tanpa jejak. Anehnya, setiap kali ada yang hilang, suara dari dalam sumur terdengar semakin jelas, semakin dekat, sampai akhirnya pemuda yang membuka sumur itu juga ikut lenyap. Dan sampai sekarang, jika kamu berdiri di dekat sumur itu, kamu bisa mendengar suara orang memanggil namamu dari bawah tanah. Kalian pernah mengalami kejadian seperti itu? Tulis di komentar. Pernah dengar rumah kosong di ujung gang? Katanya siapapun yang lewat malam hari akan melihat sosok pocong berdiri di jendela. Kisah yang awalnya cuma dianggap mitos ini terjadi pada suatu malam. Seorang pemuda pulang larut, jalan pintas satu-satunya melewati rumah itu. Saat melangkah, dari balik kaca jendela berdebu, terlihat kain putih lusuh melompat perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ia berlari, tapi suara kain diseret mengikuti di belakangnya. Ketika menoleh, pocong itu sudah ada tepat di hadapannya. Dengan wajah pucat, membusuk menatap tanpa mata. Tiba-tiba, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, lalu pocong itu hilang. Begitu saja, meninggalkan bekas kain kafan basah di tanah. Keesokan paginya, warga menemukan pemuda itu pingsan di depan rumah kosong. Dan hingga kini, ia tidak pernah berani melewati jalan itu lagi. Kalian berani masuk rumah itu sendirian tengah malam? Tulis di komentar. Kalau kalian sering pulang malam lewat jalan sepi, hati-hati. Ada alasan kenapa warga sini selalu menghindari jalan itu. Katanya ada sosok yang menunggu setiap orang yang nekat melintas sendirian. Pernah kebayang nggak kalau hutan yang kelihatan biasa aja ternyata menyimpan teror yang nggak masuk akal? Ada cerita tentang hutan sunyi namun menyimpan sebuah misteri. Tapi sebelum mulai like dan subscribe dulu agar nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Jadi, ada satu hutan yang katanya nggak boleh dilewati setelah maghrib. Suasananya sunyi banget, nggak ada suara jangkrik, nggak ada hewan, cuman angin dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Nah, pernah ada sekelompok pemuda nekat lewat jalan pintas di dalam hutan itu. Awalnya aman, tapi makin ke dalam, tiba-tiba mereka lihat sosok putih tinggi, bungkusan kain kafan, matanya kosong, dan kepalanya miring. Sosok itu bukan cuma berdiri, dia melompat ke arah mereka. Yang bikin ngeri, katanya suara loncatannya terdengar kayak pohon yang dipatahkan. Sejak malam itu, nggak ada lagi yang berani lewat hutan sunyi itu sendirian. Kalau kamu sendiri, berani nggak lewat hutan itu malam hari? Tulis jawabanmu di komentar. Kalian pernah dengar cerita tentang rumah tua di ujung kampung yang katanya siapapun berani masuk ke sana, nasibnya nggak pernah sama lagi. Di gini rumah itu udah puluhan tahun kosong, tapi lampu di dalam kadang nyala sendiri tengah malam. Warga bilang dulu pemiliknya meninggal dengan cara nggak wajar dan arwahnya masih gentayangan, nggak pernah tenang. Orang yang nekat lewat depan rumah itu sering dengar suara perempuan nangis dari balik jendela, padahal kacanya udah pecah semua. Ada juga yang lihat sosok hitam berdiri di atap sekolah nungguin tamu. Yang paling menyeramkan, ada seorang pemuda yang katanya pernah masuk, tapi sampai sekarang nggak pernah balik lagi. Hanya motornya yang ditemukan terparkir di depan rumah itu, kuncinya masih nempel. Jadi, kalau suatu malam kamu lewat ujung kampung dan lihat rumah tua itu, berani nggak kamu menoleh ke arahnya? Tulis di komentar. Kalian pernah dengar mitos tentang pocong yang kain kafannya tidak dilepas saat dikuburkan? Konon, arwahnya akan gentayangan minta dibebaskan. Apakah mitos itu benar? Jadi gini, di sebuah desa, ada kuburan tua yang selalu terdengar suara lompat-lompat tengah malam.
Warga yang lewat mengaku melihat pocong meloncat keluar dari tanah, tubuhnya terikat rapat, wajahnya pucat membiru. Paranormal dipanggil, dan benar, ikatan pocong itu masih terkunci kuat. Setelah dibacakan doa dan kain kafan dilepas, suara aneh di kuburan pun hilang. Legenda ini jadi peringatan, jika ikatan pocong tak dilepaskan, arwahnya takkan pernah tenang. Kalau kamu percaya cerita ini, tekan tombol subscribe sekarang, biar nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Bayangkan kamu berkendara sendirian di jalan sepi tengah malam. Tiba-tiba ada sosok putih melompat di tengah jalan. Itu bukan orang, itu pocong penjemput. Jadi gini, legenda ini dipercaya siapapun yang melihat matanya usianya tidak akan lama. Banyak pengendara bercerita mereka mendengar suara kain kafan terseret sebelum pocong muncul tepat di depan motor. Jika berani, coba berhenti. Tapi konon, yang berhenti tidak pernah kembali. Jadi ingat, saat melintas jalan sunyi tengah malam jangan pernah menoleh. Bisa jadi pocong penjemput sudah menunggumu. Kalian berani coba? Tulis di komentar. Bayangkah kamu melewati kuburan sendirian di tengah malam? Hati-hati karena ada satu urban legend menyeramkan tentang makam yang tak pernah benar-benar tenang. Jadi gini, di sebuah desa kecil, seorang penjaga makam sering bercerita kalau ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Pocong. Tapi bukan melompat seperti biasanya. Pocong itu berjalan perlahan dengan kaki menyeret, matanya kosong menatap siapapun yang berani melintas. Anehnya, setiap kali ada orang nekat lewat jalan itu tengah malam, selalu terdengar suara kain kafan bergesekan, diikuti aroma anyir tanah basah, dan tiba-tiba sosok itu berdiri tepat di belakang mereka. Kalian percaya ada pocong yang jalannya nggak loncat-loncat? Tulis di komentar. Halo Sobat Misteri, kali ini Mimin mau ngejelasin soal asal-usul hantu pocong kurang dari 60 detik. Tapi sebelum mulai, like dan subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan pengalaman horor lainnya. Di banyak daerah di Indonesia, pocong bukan sekadar hantu tapi legenda kelam dari tradisi pemakaman. Konon, ia lahir dari sebuah kesalahan saat prosesi kematian. Menurut kepercayaan lama, ketika seseorang meninggal, tubuhnya dibungkus kain kafan dengan 3 ikatan di kepala, tangan, dan kaki. Tali itu harus dilepaskan agar roh si mati bisa pergi dengan tenang. Tapi jika tali kafan dibiarkan, arwah akan terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Dari situlah muncul pocong, sosok yang melompat-lompat, matanya kosong, dan wajahnya membusuk. Banyak orang percaya penampakan pocong adalah tanda ada arwah yang belum tenang. Kalian punya versi sendiri? Coba komen sob. Gimana jadinya kalau kamu jalan sendirian di malam hari tiba-tiba terdengar suara ramai seperti pasar yang penuh orang? Jadi gini kabarnya, itu adalah pasar gaib yang hanya muncul saat malam Jumat Kliwon. Lampu-lampu temaram berjejer, pedagang menjajakan barang-barang aneh, kain kafan, kepala kerbau, hingga koin emas yang berkilau. Suara tawar-menawar begitu riuh, tapi wajah pembelinya bukan manusia, melainkan sosok hitam dengan mata merah menyala. Anjing, serem banget. Banyak orang yang tersesat di sana membeli sesuatu tanpa sadar membayar dengan nyawanya sendiri. Dan begitu pasar itu menghilang, hanya tersisa sunyi serta tubuh yang tak pernah ditemukan kembali. Apakah kalian pernah dengar tentang pasar gaib di wilayah kalian? Coba komen. Pernahkah kamu bertanya kenapa kuntilanak selalu dikisahkan sebagai arwah wanita berambut panjang yang menangis di malam hari? Kali ini Mimin mau ngebahas asal-usul hantu kuntilanak dengan durasi 60 detik. Konon, asal-usulnya berawal dari seorang wanita hamil yang mati secara tragis ketika melahirkan. Namun bayinya tak pernah ditemukan. Arwahnya dipenuhi dendam dan kesedihan, hingga ia berubah menjadi sosok menyeramkan dengan gaun putih berlumuran darah. Masyarakat percaya tangisan yang terdengar lirih di kejauhan hanyalah tipuan. Semakin kamu mendengar suaranya dekat, sebenarnya ia ada di belakangmu mengintai sambil tersenyum ngeri. Itulah sebabnya sampai sekarang setiap ada suara perempuan menangis di tengah malam, orang-orang memilih menutup pintu rapat-rapat karena bisa jadi itu bukan manusia, melainkan kuntilanak yang menuntut nyawa. Kalian punya versi sendiri? Tulis di komentar.